Kabar negatif datang dari pemegang lisensi waralaba Pizza Hut terbesar di Amerika Serikat, NPC International. Terwaralaba atau franchise Pizza Hut milik Yum Brands ini ternyata mengajukan dokumen kebangkrutan atau kepailitan chapter atau bab 11 di Amerika Serikat. Selain memegang waralaba Pizza Hut, NPC International juga mengelola restoran Wendy's. Memegang merek Pizza Hut sendiri dipegang oleh Yum Brands Inc., perusahaan yang tercatat di New York Exchange dengan kode saham YUM. Saham YUM Brands di NYSE menguat 0,13% di level $86,56 per saham pada penutupan perdagangan Kamis dini hari kemarin atau pada Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Kendati secara year to date saham Yum terkoreksi 14%, harga saham tersebut setara dengan 1,2 juta per saham dengan asumsi kurs dolarnya adalah 14.000 per dolar. Perlu dicatat kebangkrutan ini diajukan oleh NPC yang menjadi pemilik model atau disebut dengan istilah terwaralaba, bukan Yum Brands yang menjadi pemegang merek atau pewaralaba atau franchisor. Pengajuan kebangkrutan chapter 11 ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 1 bulan 7 kemarin. Kepailitan bab 11 di Amerika Serikat ini membuat NPC dapat mengajukan rencana reorganisasi untuk membayar utang-utang mereka kepada kreditor secara bertahap. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 1.200 gerai Pizza Hut dan hampir 400 restoran Wendy's. Usut punya usut, salah satu tekanan yang dialami NPC ialah beban utang sekitar 1 miliar dolar atau sekitar setara dengan 14 triliun rupiah sebagaimana dilaporkan CNBC International. Sebetulnya ini bukan kabar baru. Pada Februari 2020, sumber Bloomberg juga mengabarkan soal kebangkrutan ini. Saat itu sumber Bloomberg menyebutkan bahwa pemilik waralaba itu telah mau bernegosiasi dengan para kreditornya. Perusahaan berusaha untuk menyelesaikan restrukturisasi di luar pengadilan, tetapi sedang mempertimbangkan kemungkinan mengajukan kebangkrutan dengan rencana pra-negosiasi. Dengan kebangkrutan bab 11 ini berarti bahwa NPC dapat terus beroperasi sambil berupaya untuk mengubah bisnisnya. Manajemen Pizza Hut yang dimiliki oleh Yum Brands Inc. mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa wilayah layanan pizza yang dikelola waralaba NPC masih terus melayani pembelian. Waralaba ini juga tengah melakukan pra-negosiasi perjanjian restrukturisasi dengan sebagian besar pemberian pinjamannya atau para kreditornya. Sementara pengajuan NPC bab 11 kami melihatnya sebagai kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk restoran Pizza Hut NPC ke depan, kata juru bicara Pizza Hut dalam sebuah pernyataan dilansir CNBC International. Ketika NPC bekerja melalui proses ini, kami mendukung hasil yang menghasilkan organisasi dengan tingkat utang yang lebih rendah dan lebih berkelanjutan. Fokus kepemilikan pada keunggulan operasional dan tingkat investasi restoran yang lebih besar. Dalam sebuah catatan yang diterbitkan Selasa sebelum pengajuan kebangkrutan, analis Cowen Andre Charles memperkirakan bahwa Yum Brands berpotensi kehilangan 54,2 juta dolar dari pendapatan royalti tahunan dan 13 sen dari pendapatan tahunan per saham jika NPC berhenti membayar biaya royalti. Pizza Hut dan Wendy's adalah kreditur NPC terbesar menurut pengajuan kebangkrutannya. NPC membuka lokasi Pizza Hut pertamanya pada tahun 1962 atau 58 tahun yang lalu dan go public masuk bursa pada tahun 1984. NBC bergabung dengan sejumlah perusahaan lain yang telah mengajukan kebangkrutan selama pandemi, termasuk perusahaan induk Chuck E. Cheese, CEC Entertainment, perusahaan rental mobil Hertz, dan pengecer retail J. Crew dan JC Penney. Berdasarkan sejumlah literatur hukum, Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat bab 11 atau lebih dikenal dengan Chapter 11 Bankruptcy, kepailitan bab 11 ini sebetulnya tidak mengharuskan sebuah perusahaan untuk menjual aset-aset perusahaan.
Debitur dapat mengajukan rencana reorganisasi untuk restrukturisasi utang secara bertahap. Selama proses kepailitan bab 11 pun mereka dapat beroperasi seperti biasa untuk membantu membayar utang tersebut. Di Indonesia, terwaralaba Pizza Hut dipegang oleh PT Sari Melati Kencana Tbk dengan kode PZZA. Sekretaris perusahaan PZZA Kurniadi Sulistyomo menyampaikan kepailitan yang terjadi di Amerika Serikat bersifat terpisah. Pasalnya, Sari Melati Kencana merupakan pemegang hak lisensi waralaba tunggal di Indonesia. Kami tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pizza Hut Amerika Serikat tersebut. Apapun nanti putusan pengadilan di Amerika Serikat, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha kami Pizza Hut di Indonesia, tuturnya kepada CNBC Indonesia Kamis pada tanggal 2 bulan 7 2020 kemarin. Tetap saja ada dampak. Data perdagangan BEI mencatat pada penutupan perdagangan Jumat, saham Sari Melati Kencana dengan kode PZZA di bursa langsung ambles 6,7% di level Rp695 per saham. Kamis kemarin, saham PZZA juga terjerembab lagi 6,88% di level Rp745 per saham. Lagi-lagi menyentuh level auto reject bawah alias ARB atau menyentuh batas bawah penolakan sistem perdagangan. Dalam sepekan terakhir, saham PZZA minus 15,76%, sebulan terakhir turun 14,20%, tetapi untuk 3 bulan terakhir masih naik 32,38%. Tak hanya sentimen global soal waralaba, penurunan saham PZZA juga karena perusahaan mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 85% pada periode kuartal pertama tahun ini menjadi 6,04 miliar. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya, PZZA membukukan laba bersih 40,17 miliar. Pada 3 bulan pertama tahun ini, mengacu data laporan keuangan, Sari Melati membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebesar 955,64 miliar, naik 5,58% dari tahun sebelumnya, 902,28 miliar. Demikian semuanya informasi tentang saham yaitu Pizza Hut yang 58 tahun beroperasi tetapi akhirnya mengajukan kebangkrutan atau kepailitan.